Alhamdulillah ala kulli hal. Astaghfirullah min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirish sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar khatib berwasiat untuk agar bagaimana kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baiknya modal agar manusia bisa selamat di dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya hingga ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam khotib tema siang hari ini adalah bijak sikap kita mengenai tentang musibah. Ayat yang khotib baca, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmah. Rahmah di sini diartikan adalah keselamatan, diartikan adalah ta'zim atau kemuliaan bagi siapa saja yang senantiasa mengalami musibah, dia bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia tentu ada namanya suka, ada duka yang ini membuat manusia ketika tidak mampu mengelola dan memanage emosionalnya, ada yang putus asa,
ada yang memberontak, ada yang hatinya tidak rela, bahkan kecewa. Nah, kecewanya ketika terus-menerus dilanjutkan bisa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar menyadari bahwa segala ujian yang dihadapi pada hakikinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rupa dan beragam ujian yang kita alami berbeda dari setiap individu, setiap profesi, setiap jenis dari kita yang mana memiliki pekerjaan yang beragam. Mahasiswa punya ujian yang berbeda, dosen punya ujian yang berbeda, para pimpinan memiliki ujian yang berbeda, para pegawai memiliki ujian yang berbeda. Di sini nanti akan diuji seberapa mampukah manusia atau insan ini bisa menyikapi yang namanya sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian yang disebut namanya ujian tentang kesehatan. Manusia diuji tentang adanya sehat. Pada hakikinya kesehatan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat wujud di dalam tubuh kita yang hadir di dunia pada hari ini, pada hakikinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta proposal kepada Allah. Kita tidak pernah meminta kepada Allah bahwa kita terlahir menjadi anak laki-laki atau perempuan, menjadi orang yang beriman atau menjadi orang yang tidak beriman. Namun hari ini Allah memberikan nikmat yang besar, berupa nikmat wujud, nikmat ada menjadi manusia, menjadi laki-laki, menjadi manusia yang beriman pada hari ini. Itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang usianya tidak sampai 100, dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa dulu kita tidak ada di dunia ini. Lalu Allah adakan. Bagaimana ketika Allah adakan itu? Anugerah yang secara gratis kita terima dan kita miliki. Lalu ketika kita ditimpa, diuji, diberikan cobaan, membuat kita menjadi orang yang tidak bersabar. Waliyadzubillah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat yang sifatnya umum dan juga ada rahmat yang sifatnya khusus. Nikmat yang atau rahmat yang sifatnya umum ini dimiliki bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Bahkan yang namanya hewan juga memiliki namanya rahmat. Di antaranya adalah bisa bernafas, bisa melihat, menikmati segala panca indera yang hari ini kita terima adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bagi orang yang beriman saja, bahkan orang yang non-muslim juga memiliki namanya nikmat panca inderawi. Nikmat yang namanya unsur-unsur jasadi. Nikmat yang namanya cahaya dari Allah melalui adanya matahari. Mereka menerima itu. Namun nikmat khusus akan diterima, akan diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang yakin dan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama dan paling utama mendapatkan rahmat khusus yakni adalah beriman. Iman ini percaya dengan yakin sepenuh hati bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mulia, Allah yang tidak memiliki sifat kekurangan, Allah yang jauh dari apa yang kita bayangkan, Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah modal untuk agar kita mendapatkan namanya rahmat khusus ini. Dan juga iman dan percaya sepenuh hati bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang rasul yang beritanya kita yakini, beritanya kita ikuti, beritanya kita teladani. Bagaimana sikap beliau, tutur beliau, sikap beliau,
tindakan beliau terhadap sesama umat Islam, terhadap orang-orang yang lebih tua, terhadap orang-orang yang lebih muda, terhadap tetangga atau tiap siapapun, baginda Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ada ayat tentang rahmat yang sama-sama kita akan dapatkan bagi hamba-hamba yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini merupakan kalimat thayyibah yang sebaiknya sejak kecil, bahkan ketika nanti kita belum diuji, itu terus harus kita ucapkan, atau minimal kita sadari betul bahwa pada hakikatnya hamba kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, lalu akan kembali kepadanya. Kalau kita tidak pernah menyadari bahwa kita berasal dari Allah, lalu kita lupa bahwa pada hakikatnya kita ada yang menciptakan, membuat manusia sikapnya tidak pernah terkontrol, membuat manusia itu menjadi lupa, bahkan tidak mengindahkan yang namanya nilai-nilai agama itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, diri kita, keluarga, anak, bahkan apapun yang kita miliki berupa harta, baik itu yang sifatnya benda-benda elektronik dan sejenisnya, itu pada hakikatnya adalah anugerah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawa itu sendiri pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki seluruh alam semesta berhak untuk mengambilnya. Kapanpun itu, dimanapun itu, tidak boleh yang namanya hamba itu komplain atau bahkan tidak terima terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hamba harus menyadari bahwa modal yang namanya sabar, modal yang namanya ketahanan diri agar menerima sebuah ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, wa inna lillahi raji'un. Amal kebaikan yang hari ini kita tanam di dunia, baik itu berupa amal positif maupun amal negatif, nantinya akan kembali kepada kita di dalam alam barzakh ataupun nanti di hari kiamat. Kita akan mendapatkannya kembali, tergantung bahwa Allah akan mengampuni kita atau Allah akan membalas dengan sifat keadilannya. Tidak layak ketika manusia menuntut kepada Allah untuk memasuki surga, karena pada hakikatnya amal ibadah kita kalau total paling 80 tahun, 100 tahun, itu pun kalau maksimal, di luar waktu tidur, waktu istirahat kita. Lalu kalaupun kita ditempatkan di surga, mungkin ukurannya hanya 80 tahun saja. Ini pun tidak layak untuk kita masuk ke surga. Ketika kita masuk surga, ini adalah murni dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun nantinya kita ada atau di antara manusia yang dimasukkan nerakanya Allah, itu bukan karena sifat zalimnya Allah, tetapi adalah sifat keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki semuanya. Kita ditempatkan dimanapun karena kita miliknya Allah, surga miliknya Allah, neraka miliknya Allah. Harta dan semua yang kita miliki ini pada hakikatnya adalah kepemilikan majazi saja. Pemilik sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh seorang mukmin di alam barzakh bagi orang-orang yang disebut dapat rahmat ketika dia beriman dan yakin benar terhadap Allah dan juga mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW adalah dia ditampakkan pagi dan sorenya tentang tempat-tempat yang akan disinggahinya, yakni di surga. Allah menyebut musibah dengan lafaz nakirah. Nakirah artinya adalah umum. Ini siapa saja akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah ini juga mengangkat derajat seorang hamba, karena di antara manusia-manusia yang memiliki
cobaan yang paling berat adalah para nabi dan rasul. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairin yusibhu minhu." Riwayat Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Ada baginda Nabi Muhammad SAW yang lain bersabda, "Asadun nasi bala'an al-anbiya'u summal al-amsalu fal-amsalu yubtalar rajulu ala hasabi dinihi." Wa Tirmidzi wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Orang yang paling berat balak dan musibahnya adalah para nabi, lalu orang-orang yang berada di bawah derajat mereka, lalu orang-orang yang berada di bawah derajat mereka sesungguhnya diuji dengan balak sesuai dengan kadar kekuatan mengukuhkan agamanya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Demikian khotbah singkat pada siang hari ini. Semoga kita menjadi pribadi yang sabar sehingga kita diberikan rahmat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa harrama 'ala dinil Islam. Alhamdulillah wa kafa wa sallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجعل من أمة سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.